Baik, anak-anak, di pertemuan sebelumnya ya, awal pertemuan kita udah bahas tentang pertama adalah, pengertian akuntansi ya, kita udah bahas ini, kita udah bahas peran akuntansi. Nah, sekarang kita udah bahas juga sejarah akuntansi. Nah, jadi sekarang hari ini kita akan belajar mengenai, apa, tujuan akuntansi. Kemarin kita mungkin sudah, terakhir itu sudah pernah, cuma saya ingatkan kembali tujuan akuntansi itu, kenapa kita mempelajari akuntansi adalah tujuannya adalah kita dapat membuat laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu untuk apa? Kalau kalian masih ingat, itu tujuannya adalah kita menyediakan informasi posisi keuangan. Di dalam sebuah perusahaan itu penting sekali tentang informasi tentang keuangan, ya, yang kita bisa menyimpulkan nantinya apakah perusahaan itu masih layak untuk dipertahankan atau perusahaan itu udah saatnya untuk, bangkrut ya, atau tidak dilanjutkan, atau kita perlu, modal tambahan dan lain-lain. Yang kedua adalah kita pengambilan keputusan ya, apakah kita perlu, eee, apakah perlu perusahaan itu membuka cabang, apakah perusahaan itu rugi, untung. Nah, semuanya diambil keputusannya dari laporan keuangan. Nah, ini yang ketiga adalah kita pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya. Sumber daya itu kan memang kita ada sumber daya manusia. Jadi apakah kalau perusahaan itu rugi, maka perusahaan itu wajib apa? Mungkin mengurangi karyawan. Seperti sekarang lagi pandemi ya. Lagi pandemi Iya. banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya memotong gaji bisa juga atau memotong karyawannya ya, dalam arti, di-PHK gitu kan, dikurangi karyawannya ya, bukan dipotong hidup-hidup ya, bukan ya, tapi dipotong jumlah karyawannya. Nah nah lalu ini tadi kita lihat laporan keuangan. Nah, ini adalah salah satu bentuk laporan keuangan ya, yang kalian akan pelajari selama 3 tahun ke depan. Nah, kenapa dipelajari, sekarang ini? Ini buat bekal kalian nanti di SMK. Kalau di SMP-nya udah bisa bikin laporan keuangan, dari pengalaman saya selama mengajar di sini, itu akan banyak membantu anak-anak khususnya yang memang mau masuk SMK akuntansi, itu mereka bisa bisa beradaptasi lebih dulu dan bisa lebih lebih baik daripada teman-temannya yang belum pernah belajar. Kalau untuk yang bukan masuk SMK akuntansi, mungkin adalah ketika kalian nanti kerja, kalian kan kerja pengen yang sesuai kalian maunya, tapi kadang-kadang, kenyataan kadang-kadang tidak semanis yang kalian impikan. Nanti pada saat kalian udah SMK atau setelah lulus, kalian siapa tahu nanti, karena nyari kerja tidaklah segampang membalikan telapak tangan, mungkin kalian akan kerja di bidang-bidang akuntansi, ya, admin gudang dan lain-lain yang memang membutuhkan skill. Nah, ini kan udah dapat digunakan udah dapat di SMP. Nah, ini laporan-laporan keuangannya, ada laporan neraca, laporan kas, laporan laba rugi. Kecilin. Nah, jadi itu, ya. Ini pembagian akuntansi. Pembagian akuntansi itu ada di halaman 4 di buku kalian, itu ada secara garis besar ada 2 ya, akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Kalau manajemen itu, perbedaannya adalah dia menyajikan informasi untuk pihak internal. Internal itu apa? Pihak dalam. Kemudian kalau yang kedua ya, maaf ini nomor 2 seharusnya, akuntansi keuangan, ini adalah menyajikan informasi untuk eksternal. Eksternal itu apa? Contohnya mungkin adalah, pedagang lain, pelanggan, pemerintah, kemudian investor dan lain-lain yang memang membutuhkan informasi keuangan kita. Jadi kadang-kadang perusahaan kita ada juga perlu tambahan modal dari investasi. Nah, mungkin kalian masih bingung, apa sih itu investasi? Apa sih itu pihak eksternal? Apa sih pihak internal? Ya, mengapa manajemen itu apa sih? Keuangan itu apa? Ya, kalau manajemen otomatis dia akan lebih ke arah
pengaturan ya, pengaturan di dalam perusahaan tersebut ya, bisa manajemen keuangan yang atur atau sumber daya manusianya. Kalau keuangan, otomatis otoritas keuangan adalah menyajikan laporan keuangan tersebut yang tadi. Jadi ini semua berhubungan dengan tadi laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu digunakan ada yang untuk internal, ada yang eksternal. Nah, ini kita lihat. Nah, ini pemakainya tadi ya. Tadi laporan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan itu digunakan oleh dua pihak. Internal yang pertama itu adalah pemilik. Jadi kalau kamu misalnya Paldo, pemilik perusahaan kecap misalnya. Nah, si Paldo ini wajib tahu apakah perusahaannya itu untung atau rugi. Jangan Paldo cuma mendirikan perusahaan saja, tapi udah diserahkan aja ke anak buahnya. Nggak tahu perusahaan dia punya perusahaan apakah rugi atau untung. Nah, jadi wajib tahu ya. Kalau rugi kan berarti Paldo bisa bilang saya saatnya mau tutup aja lah pabriknya atau saya tutup aja perusahaannya karena bangkrut karena rugi terus gitu kan. Kalau untung berarti bisa aja ditambahkan ditambah atau ditambah cabangnya. Nah, itu pemilik. Ya, jadi pemilik perusahaan. Yang kedua, manajemen. Manajemen di sini siapa? Ada direktur, ya, ada manajer, ada bagian HRD atau bagian sumber daya manusia, ada bagian finance keuangan, ada bagian gudang dan lain-lain. Itu semuanya membutuhkan stok barang dan lain-lain, itu semua membutuhkan akuntansi. Kemudian yang ketiga karyawan. Nah, karyawan ini contohnya misalnya kenapa karyawan perlu? Contohnya Felicia. Felicia misalnya bekerja di perusahaannya si Paldo ya. Nah, kalau Felicia nggak tahu perusahaan si Paldo ini untung atau rugi, maka bisa saja nanti ketika tiba-tiba Paldo memecat atau mengeluarkan Felicia dari perusahaannya, bingung Felicia, kenapa saya dikeluarkan? Tapi kalau Felicia sudah tahu duluan, oh perusahaan ini rugi nih, perusahaan si Paldo, maka saya akan mencari perusahaan lain. Saya akan mencari lowongan di pekerjaan lain sebelum saya dikeluarkan. Itu tujuannya. Ya. Lalu untuk eksternal itu bagian luar ada kreditor. Nah, kreditor ini adalah biasanya orang-orang yang meminjamkan uang ya. Nah, ini kita membutuhkan itu, kita pasti membutuhkan itu atau orang-orang yang mau investasi dengan kita nanti juga bisa ya, kreditor atau investasi. Lalu pemerintah biasanya pajak ya, biasanya untuk pajak. Jadi dengan kalau perusahaannya untung maka dia harus bayar pajak. Nah, dari bayar pajak itu jadi kita tahu gitu kan, perusahaan tahu oh perusahaan ini untung, bayar pajaknya berapa. Nah, ini yang harus diketahui oleh pemerintah. Kemudian investor tadi ya, investor ya, menanamkan modalnya. Jadi misalnya misal ingin karena melihat perusahaan Paldo untung, maka dia ingin menanamkan modal. Paldo, nih saya punya uang misalnya 100 juta misalnya. Saya investasi di tempat kamu supaya saya dapat untung. Nah, gitu. Nah, jadi butuh. Kalau perusahaannya rugi kan nggak mungkin dong kita berada di perusahaan yang rugi, gitu kan, nggak mungkin. Kemudian konsumen. Nah, konsumen adalah pengguna perusahaan kalian. Kalau tadi punya perusahaan kecap, maka si pengguna kecapnya, konsumen kecapnya. Kecapnya udah mulai nggak enak nih, udah mulai jelek, udah mulai tidak bagus produksinya. Kan berarti sudah waktunya perusahaan itu ditinggalkan. Jadi akuntansi itu diperlukan secara real seperti itu. Lalu masyarakat butuh tahu ya, contohnya ini biasanya sih perusahaan-perusahaan yang go public atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya. Karena terlihat laporan keuangannya bisa dipantau oleh kita sebagai masyarakat. Yang ketiga akademisi atau perguruan tinggi, ini biasanya untuk untuk PKL ya, untuk perusahaan, untuk mereka dapat bekerja, calon-calon pekerja ya, akademisi. Nah, maka biasanya harus tahu perusahaan yang yang mau dipekerjakan itu bagus atau tidak. Yang terakhir lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu biasanya untuk kalau perusahaan itu mau pinjam dana ke bank ya, perusahaan itu pasti harus punya laporan keuangan yang baik.
Karena nggak mungkin bank akan memberikan pinjaman jika perusahaannya tidak bagus atau perusahaan sedang pilot. Jadi ada 10 ya yang terdiri 3 internal dengan 7 eksternal pemakai informasi akuntansi ya yang perlu mengetahui laporan keuangan ya, perlu mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi juga kayak akademisnya juga mereka biasa untuk studi banding, untuk penelitian dan lain-lain. Nah, jadi semua juga perlu. Jadi kita juga, kamu juga sekarang jangan sebagai masyarakat ya, masyarakat wajib tahu nih tentang akuntansi, tentang laporan keuangan. Nah, karena sebagai refleksi mungkin di perusahaan di samping rumah kamu atau di beberapa rumah kamu ada perusahaan, nanti suatu saat nanti kamu bekerja di sana, nah kamu bisa udah mengetahui perusahaannya bagus apa tidak gitu dari laporan keuangannya. Oke, saya kira itu untuk yang awal. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak tentang ini? Jadi saya hari ini Tidak. belajar tentang yang pertama adalah tujuan akuntansinya, pembagian akuntansinya dengan tentang pemakai informasi akuntansi. Gitu. Mungkin masih bingung ya, Nak. Mungkin saya yakin kalian mungkin memahaminya mungkin baru 40% ya atau 30% Baru ya. dikit, belum Ya, 100%. karena memang sebenarnya akuntansi ini benar seharusnya kan kalian akan mulai mengerti itu ketika kalian sudah SMK atau SMA, karena kalian nanti setelah SMA kan atau SMK kan akan langsung ke dunia kerja. Kalau sekarang di SMP mungkin saya kan masih sekolah, lalu bentar lagi habis saya lulus dari SMP masih sekolah lagi, belum tentu saya kerja gitu kan, belum tentu saya akan ketemu hal-hal seperti ini ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi ini hanya sebagai informasi aja ya, pembawa akuntansi itu sebagai kita tidak akan lepas dari akuntansi. Contohnya tadi kita dulu minggu lalu udah lihat dari sebelum Masehi, tahun Masehi juga ternyata sudah ada akuntansi itu, sudah digunakan ya penghitungannya. Mungkin tidak serumit sekarang ya, tapi sudah digunakan. Artinya kalian juga sudah menggunakan dari ilmu matematika ya, menghitung dan lain-lain gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak, Sir. Tidak, Sir. Tidak. Mudah-mudahan penjelasan saya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa bahas kembali di grup chat, ya. Oke, Sir. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan atau ini? Tidak. Tidak, Sir. Paham aja sama ACC, Sir. Ya, kenapa? Nggak paham aja sama akuntansi pelajarannya. Akuntansi sama? Ini akuntansi nggak paham saya pelajarannya. Oh, belum paham atau sudah paham? Belum. Oke. Nggak masalah kalau belum paham, Nak. Memang akuntansi ini tidak digunakan pada level kalian sebenarnya. Jadi saya juga akan memberikannya juga yang bisa kalian mengerti. Jadi pembelajarannya, anggaplah ada sebuah perusahaan, kalian punya perusahaan seperti itu, gitu. Ya. Jadi saya anggap bahwa kalian ini semua yang ada di sini itu adalah para pemilik perusahaan, punya perusahaan, nantinya akan jadi orang besar, orang sukses yang pastinya perlu hal-hal seperti ini gitu. Tapi memang untuk penerapannya tidak langsung ya, karena ini kalian masih tahap belajar. Jadi pasti akan akan bertahap lah belajar ya, sedikit-sedikit. Ya, saya tidak akan memaksa kalian untuk. Jadi kata-kata yang sulit di dalam buku kalian juga, kalau kalian bisa mengutarakannya dengan bahasa kalian sendiri dan selama itu masih nyambung ya, saya akan benerin sih, akan saya kasih benar gitu maksudnya.
Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Aduh, pelajaran akuntansi susah nih gitu. Aduh, saya nggak ngerti nih, saya nggak paham sama akuntansi kayak apa sih, ini bentuknya apa sih, gitu. Jadi nggak usah takut dulu, ya. Yang penting proses belajar digunakan proses belajar dulu, gitu. Oke, saya kira itu dulu ya, Nak. Kita akan lanjut di grup chat. Yang pertama adalah nanti kita mungkin sekarang boleh nih sekalian tunggu saya stop dulu. Kita lanjut